Bab 316, Gelombang Binatang. Liu Yuesan memandang Lin Ming dengan gugup. Jika dia melakukan hal seperti itu, kemungkinan besar dia akan dimarahi dan dihukum. Saat ini, bahaya dan kekacauan telah meletus di seluruh wilayah tujuh besar. Dia telah mendengar desas-desus bahwa beberapa sekte iblis besar telah bangkit, dan ingin mengambil alih seluruh provinsi Divine Phoenix. Saat ini, dia hanyalah diakon stasiun pemancar kecil. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan susunan transmisi suara jarak jauh, apalagi meminta 7 lembah mendalam untuk mengirim orang untuk membantu mempertahankan negara kecil. Ini, Tuan, Lin Ming tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhan Liu Yuesan yang berpura-pura sakit. Dia dengan lugas berkata, katakan pada mereka bahwa Lin Ming meminta bantuan. Lin Ming, Liu Yuesan berhenti. Jadi murid langsung di depannya adalah Lin Ming. Meskipun dia sudah lama tidak mengunjungi sekte tersebut, nama besar Lin Ming masih bergema di benaknya seperti guntur. Seorang seniman bela diri biasa dari 36 negara sebenarnya telah menjadi juara di 36 negara, bagaimana mungkin dia tidak mendengar hal yang berlebihan seperti itu? Dia mungkin akan melakukannya meskipun dia tuli. Kalau dipikir-pikir, bukankah Lin Ming dari Sky Fortune Kingdom? Tidak heran dia mendapat permintaan seperti ini. Menurut informasi Liu Yuesan, Lin Ming telah menjadi talenta tingkat surga yang dilatih oleh Divine Phoenix Island. Statusnya secara alami tidak setara dengan murid sekte biasa. Bahkan jika sekte tersebut tidak mampu mengirim bantuan, mereka tetap tidak akan mengabaikan tanah air Lin Ming. Memikirkan hal ini, Liu Yuesan segera menjawab, bawahan ini akan segera meminta bantuan. Saat dia berbicara, Liu Yuesan berbalik dan mulai mengaktifkan rangkaian transmisi suara jarak jauh. Lin Ming melihat bahwa susunan transmisi suara mulai bergerak, dan dia dengan cepat melompat ke naga banjir bersayap. Lin Ming kuat, tapi tidak mungkin bagi satu orang untuk bertahan melawan seluruh gelombang binatang buas. Dia membutuhkan pasukan untuk mendukungnya, dan tuan-tuan lain di sisinya. Tidak ada gunanya bagi 7 lembah mendalam untuk menjaga seniman bela diri kondensasi denyut nadi sebagai perlindungan. Di depan Master Inti Revolving, mereka bahkan bukan semut. Dengan status Lin Ming saat ini, tidak akan meminta terlalu banyak untuk meminta beberapa pembela Sky Fortune Kingdom. Naga banjir bersayap melesat dengan kecepatan kilat. Saat Lin Ming menungganginya, dia mampu melintasi 2000 mil dalam 1 jam. Bintik hitam di udara itu adalah binatang buas. Naga banjir bersayap sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, titik-titik hitam itu menjadi jelas. Ada elang api yang tak terhitung jumlahnya, macan tutul terbang, burung pemakan manusia, dan binatang buas aneh dan fantastik lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang Lin Ming tidak tahu namanya. Pasti ada puluhan ribu orang di awan tebal tempat mereka berkumpul. Dan ini hanya terjadi di udara, mungkin masih banyak lagi di darat. Lin Ming tersentak. Saat dia terbang, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan gelombang besar itu. Meskipun binatang buas di depannya sebagian besar adalah binatang buas tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan binatang buas tingkat rendah lainnya, ini adalah masalah kuantitas dibandingkan kualitas. Banyak dari mereka pada akhirnya bisa membanjiri dan menumpuk di atas Master. Sulit membayangkan kekuatan supranatural macam apa yang digunakan untuk membangkitkan semua binatang buas di wilayah luas beberapa juta mil di provinsi Divine Phoenix, menyebabkan letusan binatang buas dalam skala yang sangat besar. Demonstrasi kekuatan wilayah di Laut Selatan ini adalah untuk memaksa 18 sekte kelas 3 yang tersisa untuk menyerah pada kekuatan mereka. Sekarang, satu-satunya cara 18 sekte bisa menghadapi wilayah di Laut Selatan adalah jika mereka mengumpulkan semua Master Inti Revolving mereka. Tapi sekte mana yang mungkin melakukan ini? Siapa yang rela menyerahkan tanah yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun? Jika mereka tetap terpencar, mereka bisa menyerah atau mati. Namun jika mereka bersatu, harga yang harus mereka bayar terlalu mahal. Pergerakan wilayah di Laut Selatan ini benar-benar kejam. Setelah binatang buas yang mengamuk menemukan Lin Ming, mereka bergegas menghampirinya. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya dan menyodorkannya. Esensi sejati membangkitkan kekuatan api di dalam benih dewa sesat, dan garis merah menyala membelah udara seolah-olah ia menari tertiup angin. Kemanapun ia pergi, binatang buas akan berubah menjadi mayat hangus, berjatuhan dari langit seperti serangga. Dengan satu serangan tombak, puluhan binatang buas akan mati. Binatang buas di sekitarnya kewalahan oleh tombak ini dan takut terbang ke depan. Lin Ming menusuk beberapa kali dengan tombaknya, berencana merobek kumpulan binatang buas ini dan menggunakan kecepatan naga banjir bersayap untuk menerobos. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras, dan seekor binatang buas besar mendekat. Ia bertubuh elang dan berkepala singa, dan lebar sayapnya 50 kaki. Binatang singa elang itu menembak ke arah Lin Ming. Binatang buas ini adalah pemimpin gelombang binatang terbang ini. Binatang buas tingkat 4. Lin Ming meliriknya, mengacungkan tombaknya seperti biasa. Peng, binatang singa elang itu dibantai dengan tombak tanpa perlawanan apapun. Lin Ming mengandalkan serangan tombak ini dan langsung keluar dari pengepungan, melonjak. Saat ini, di Sky Fortune Kingdom, berita tentang wabah gelombang besar telah menyebar ke seluruh negeri. Setiap kota yang berada di dekat hutan atau gunung berada di ujung tanduk, semua orang takut kalau merekalah yang akan mengamuk. Dari kemarin hingga sekarang, mereka telah mendengar tentang kota-kota di negara-negara sekitar yang telah dimusnahkan di bawah banjir binatang buas. Khususnya,
Negara Matahari Timur yang tinggal sangat dekat dengan hutan yang luas adalah negara yang paling menderita, banyak warga sipil yang tewas. Gelombang monster datang begitu tiba-tiba sehingga negeri Matahari Timur bahkan tidak punya waktu untuk mengerahkan pasukannya. Lebih dari separuh negara telah tertelan oleh gelombang binatang buas yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan negeri Matahari Timur, kerajaan Sky Fortune jauh lebih beruntung. Sebagian besar kerajaan mereka adalah dataran yang biasanya hanya memiliki sedikit harimau. Dan mereka hanya memiliki segelintir kota yang dekat dengan pegunungan atau hutan. Yang terbesar adalah kota Sky Fortune yang berada di dekat pegunungan Zou, serta kota Green Mulberry yang berada di dekat pegunungan Green Mulberry. Terlepas dari apakah itu pegunungan Zou atau pegunungan Green Mulberry, semuanya membentang ribuan mil. Di kedalaman pegunungan terdapat binatang buas yang sangat mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Namun, Sky Fortune City berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Green Mulberry City. Ini karena 7 rumah bela diri yang mendalam terletak di gunung terbesar di pegunungan Zou. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah perisai super untuk mencegah gelombang buas apapun, hal ini menyebabkan semua orang di belakang mereka merasa lebih nyaman. Bahkan jika gelombang besar terjadi, ia harus melewati 7 rumah bela diri yang mendalam sebelum mencapai kota Sky Fortune. Selain itu, ini juga merupakan ibu kota kerajaan Sky Fortune. Ada pasukan besar yang menjaganya, jadi bangsawan di dalamnya relatif tenang. 4 pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune biasanya tidak penting, hanya memainkan peran simbolis. Namun kini, mereka telah menjadi pahlawan kota Sky Fortune, dengan status yang sangat tinggi dan perkasa. Tentara yang menjaga perbatasan dengan cepat bergegas menuju ibu kota. Tapi bagaimana kecepatan pasukan bisa dibandingkan dengan gelombang besar? Sampai tentara kembali, Sky Fortune City harus bergantung pada 4 pasukan pengawal kerajaan serta 7 rumah bela diri yang mendalam untuk mempertahankannya. Zhang Danian adalah mayor yang memimpin pasukan garda kerajaan bagian barat. Beberapa hari terakhir ini, pintu rumah keluarganya hampir rusak karena diketuk. Ada banyak bangsawan dan bangsawan dengan status lebih tinggi darinya yang sangat sopan. Mereka memberinya banyak hadiah, meminta pasukan pengawal kerajaan untuk menjaga keluarga mereka. Bagi para bangsawan ini, harta benda dan kehidupan keluarga mereka jauh lebih penting daripada emas. Zhang Danian sangat menyukai perasaan ini. Dia telah memimpin pasukan pengawal kerajaan barat selama bertahun-tahun. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang sangat bodoh atau gila, dia akan tetap menjadi komandan, dan pasukan pengawal kerajaan barat akan tetap berada di bawah kendalinya. Zhang Danian sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengirim pasukan ke 7 rumah bela diri yang mendalam dan bekerja dengan para master di medan perang. Dengan cara ini, mereka akan aman dari bahaya. Namun kali ini, mereka menerima berita mengejutkan yang membuat semua orang tercengang. Di pagi hari, mereka mengetahui bahwa Qin Zia telah menarik semua seniman bela diri alam Haltian dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dan bahkan sebagian besar seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Qin Zia dan kelompoknya telah berangkat dengan Heavenly Wind Eagles, terbang menuju Green Mulberry City. Adapun para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka telah dikirim menuju kota cahaya bulan yang sangat aman. Sekarang seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam telah ditinggalkan. Zhang Danian sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Qin Zia telah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia merasa seperti menjadi gila. Qin Zia sebenarnya telah memutuskan untuk menyerahkan seluruh 7 rumah bela diri yang mendalam. Bahkan jika sebagian besar sumber daya dapat dipindahkan, bagaimana dengan 7 susunan pembunuhan utama, pagoda indah, atau arai 10.000 pembunuhan? Harta karun ini semuanya bernilai jutaan emas, atau bahkan puluhan juta emas, namun begitu mudahnya ditinggalkan. Namun pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah hal yang dia khawatirkan. Inti masalahnya adalah, sekarang Qin Zia telah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, bagaimana cara kota Sky Fortune mereka mengelolanya? Tanpa tuan, bagaimana pasukan pengawal kerajaan mempertahankan kota? Bukan hanya Zhang Danian, tapi semua karakter tingkat tinggi di kota Sky Fortune merasa seperti mereka hanya menunggu di penggorengan. Akar mereka adalah Sky Fortune City, segalanya ada di Sky Fortune City. Jika ini bukan pilihan terakhir dan terakhir, tidak ada seorang pun yang rela meninggalkan rumah dan meninggalkan fondasi keluarga mereka. Apa? Qin Zia telah menyelinap pergi pada momen hidup atau mati ini. Adik laki-laki kaisar membanting cangkir di tangannya ke tanah. Memalukan. Beraninya dia. Qin Zia hanya peduli untuk melarikan diri, dia tidak peduli tentang hal lain. Dia tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar di sini. Cepat hubungi Qin Zia itu. Saya ingin menginterogasinya secara pribadi. Setelah Qin Zia meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam, berita itu dengan cepat menyebar. Saat ini mereka belum terbang terlalu jauh, dan jimat pemancar suara masih bisa menghubunginya. Saat Qin Zia berdiri di atas elang angin surgawi, dia menerima pesan dari adik kaisar yang menanyakan mengapa dia meninggalkan mereka, mengabaikan gambaran yang lebih besar, dan menyelinap pergi pada saat kritis seperti itu. Qin Zia mencubit jimat pemancar suara, dia bahkan tidak repot-repot menjawab. Mengabaikan gambaran yang lebih besar. Apa yang disebut sebagai gambaran yang lebih besar ini tidak lebih dari situasi keluarga kerajaan dan individu kelas penguasa lainnya. Qin Zia bukanlah seorang jenderal kerajaan Sky Fortune, jadi dia tidak memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga kerajaan. Perintah untuk menyerahkan 7 rumah bela diri yang mendalam dan mundur ke kota Green Mulberry dikeluarkan olehnya.
7 rumah bela diri yang mendalam terletak di tengah pegunungan Zhou. Begitu gelombang besar binatang buas meletus, mereka akan dengan mudah dikepung dari semua sisi oleh binatang buas. 7 rumah bela diri yang mendalam tidak memiliki tembok tinggi seperti yang dimiliki sebuah kota, dan jika mereka dengan keras kepala tetap tinggal, mereka pasti akan menderita kerugian yang sangat besar, dan para murid yang terlalu lemah pasti akan mati. Jadi satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil adalah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Dibandingkan dengan kehidupan, hal-hal seperti bangunan dan susunan bukanlah apa-apa. Qin Zia bukan pejabat kota Sky Fortune, jadi dia tidak perlu melindungi mereka. Karena mereka harus mundur, pilihan kemana harus mundur ada di tangannya. Kota Green Mulberry adalah pilihan pertama Qin Zia. Ini adalah kampung halaman Lin Ming, dan dia sangat berhutang budi kepada Lin Ming. Bantuan ini, Qin Zia tentu saja tidak akan melupakannya. Keesokan paginya, matahari terbit di Cakrawala. Dari awal terjadinya letusan dahsyat hingga sekarang, total 2 hari 2 malam telah berlalu. Green Mulberry City telah memasuki kondisi sangat siap, dan semua sersan serta komandan kota sangat gugup. Green Mulberry City adalah kota besar, namun karena berada di pedalaman selatan kerajaan Sky Fortune, mereka tidak memiliki banyak garnisun. Hanya ada sekitar 10.000 tentara. Sangat sulit untuk bergantung pada pasukan ini untuk memblokir gelombang binatang buas. Permintaan penyelamatan militer telah dikirim. Namun saat ini, setiap kota besar di kerajaan Sky Fortune merasa tidak aman, tak satu pun dari mereka bersedia menghilangkan tenaga mereka untuk membantu Green Mulberry City. Jika bantuan datang, itu akan datang dari tentara di perbatasan. Tapi ini terlalu jauh, beberapa ribu mil jauhnya. Pada saat tentara tiba, kota Green Mulberry mungkin sudah diinjak-injak oleh binatang buas. Dalam situasi ini, sudah ada orang-orang yang sangat ketakutan dan memutuskan untuk melepaskan akar keluarga mereka. Mereka mengambil uang dan barang berharganya, lalu melarikan diri ke daerah lain. Meskipun sebuah keluarga kecil dapat melakukan hal ini, jauh lebih sulit bagi keluarga besar dan terkemuka untuk meninggalkan yayasan mereka. Kerugian mereka akan sangat besar. Belum lagi harta benda, usaha, harta benda, atau peternakan, yang jadi permasalahan adalah keluarga itu sendiri. Sebuah keluarga besar bisa memiliki ribuan individu. Mereka memiliki orang tua dan juga anak kecil. Di bawah ancaman gelombang ganas, membawa ribuan orang yang lemah dan tak berdaya dengan selamat ke kota lain adalah hal yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bab 317, kembali ke rumah. Lambat laun, hari mulai cerah, dan kabut pagi pun terhalau oleh terbitnya matahari. Di menara di atas gerbang kota, 2 tentara berdiri tegak. Mereka belum tidur, tapi mereka masih tampak bersemangat, dengan waspada memperhatikan segala arah. Sudah 2 hari sejak gelombang pasang surut terjadi. Jika binatang buas dari kedalaman pegunungan Green Mulberry telah pergi pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan mulai mendekati tepi luar pegunungan Green Mulberry. Gerbang kota baru saja dibuka, dan kerumunan orang melarikan diri melaluinya. Laki-laki membawa makanan kering dan barang-barang, dan perempuan membawa anak-anak yang menangis. Ada keluarga-keluarga kaya yang pergi dengan kereta, dengan kota-kota besar diikatkan pada mereka. Bahkan ada beberapa keluarga besar dan kaya yang ditemani oleh beberapa pasukan. Mereka telah mempekerjakan beberapa seniman bela diri, tetapi, jika mereka benar-benar bertemu dengan gelombang besar di jalan, seniman bela diri yang mereka pekerjakan untuk perlindungan akan jatuh seperti lalat. Mereka yang melarikan diri dari bencana yang datang hanya merupakan sebagian kecil dari Green Mulberry City. Melarikan diri dari Green Mulberry City bukan berarti aman, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada tinggal di Green Mulberry City. Para penjaga gerbang kota akhirnya mencapai pergantian shift mereka, tetapi ketika 2 tentara yang berjaga akan digantikan oleh 2 orang lainnya, pada saat ini, mereka melihat bayangan samar di langit, menembus kabut pagi seperti anak panah. Ia melesat menuju Green Mulberry City dengan kecepatan luar biasa. Binatang buas yang ganas. Peringatan, peringatan, gelombang besar telah datang. Para pengungsi di gerbang kota tiba-tiba panik. Ketika para prajurit di menara pengintai hendak membunyikan alarm kota, mereka menemukan bahwa apa yang disebut gelombang binatang buas ini hanyalah seekor binatang buas yang ganas. Tidak hanya itu, tapi sepertinya di atas binatang buas itu ada sosok seseorang. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena kecepatan perjalanan binatang buas ini terlalu cepat. Mungkinkah binatang buas yang secepat sambaran petir ini sebenarnya adalah tunggangan? Itu jelas bukan elang angin surgawi. Di benak masyarakat umum, mereka yang bisa menggunakan elang angin surgawi sebagai tunggangan terbang sudah merupakan sosok yang tinggi. Misalnya, pemimpin kota mungkin memiliki tunggangan seperti itu, namun banyak keluarga terkemuka yang tidak memilikinya. Prajurit itu tidak membunyikan alarm. Sebagai gantinya, dia menggunakan jimat transmisi suara untuk memberitahu penguasa kota Green Mulberry City. Masalah ini sangat sensitif. Jika dia membunyikan alarm kota, kemungkinan besar seluruh kota akan dilanda kekacauan total. Prajurit ini tidak mampu menanggung akibat dari keputusan ini. Saat ini, keluarga Lin kota Green Mulberry. Setengah jam yang lalu, Lin Ming dapat menggunakan jimat transmisi suara jarak jauh 1000 mil untuk menanyakan situasi keluarga, dan kepala keluarga Lin, Lin Wanshan telah memperoleh kabar bahwa Lin Ming akan segera kembali. Berita bagus yang tiba-tiba ini menyebabkan Lin Wanshan bangkit dari kursinya dengan gembira, Lin Ming akhirnya kembali. Pada saat kritis ini, keluarga Lin membutuhkan sosok yang dapat menstabilkan situasi.
Meskipun Lin Ming kuat, dia tidak cukup kuat untuk memecahkan masalah bagaimana menghadapi gelombang binatang buas. Namun, selama dia kembali, itu sudah cukup untuk memberi harapan pada masyarakat. Bukan hanya keluarga Lin, tetapi beberapa tokoh penting dari keluarga lain telah diberitahu bahwa Lin Ming akan kembali. Saat ini, beberapa keluarga besar di Green Mulberry City telah bersatu untuk mengatasi badai ini. Lin tua, apakah Lin Ming benar-benar kembali? Ketika beberapa tokoh penting dari keluarga terkemuka lainnya berkumpul di kediaman keluarga Lin, ini adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan dengan cemas oleh tetua klan keluarga Lu, Lu Win. Jika Lin Ming kembali saat ini, pentingnya hal itu terlalu besar. Meskipun kekuatan Lin Ming sendiri tidak cukup untuk mengubah hasilnya, statusnya bahkan lebih tinggi dari Kaisar Sky Fortune Kingdom. Selama dia tinggal di Green Mulberry City, akan relatif mudah untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja, saya baru saja menerima jimat transmisi suara Lin Ming, dia akan segera tiba. Lin Wanshan perlahan berkata sambil memegang cangkir teh di tangannya. Saat ini, dia sedang tidak mood untuk minum secangkir teh. Sekarang Lin Ming kembali, apakah ada master yang bersamanya? Kepala keluarga Zhuang, Zhuang Fan bertanya, matanya membelalak. Ini adalah masalah yang menjadi perhatian sebagian besar orang. Di aula, banyak orang yang memperhatikan, melihat ke arah Lin Wanshan dengan ekspresi bersemangat. Lin Wanshan menghela nafas dan berkata, Lin Ming kebetulan melewati perbatasan selatan. Dia berada di dekat Sky Fortune Kingdom sehingga dia bisa tiba dengan cepat, dan hanya dia. 7 lembah mendalam berjarak beberapa ratus ribu mil jauhnya dari kota Green Mulberry. Bahkan jika 7 lembah mendalam mengirimkan tim ahli untuk membantu, masih diperlukan setidaknya 10 hari jika mereka melakukan perjalanan siang dan malam. Adapun tentara, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Hanya satu orang, Zhuang Fan menghela nafas, dengan enggan tersenyum. Senang sekali dia kembali. Dengan satu master lagi, ada lebih banyak harapan. Tidak salah jika merasa kecewa. Begitu gelombang binatang buas meletus, akan ada pasukan yang terdiri dari puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu binatang buas. Dengan hanya satu orang, tidak peduli seberapa kuat mereka, seberapa besar pengaruhnya terhadap gelombang besar. Setelah gerbang kota Green Mulberry jatuh, Lin Ming akan dapat dengan mudah pergi dengan kekuatannya, tetapi keluarga mereka. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba mendengar suara gemuruh di langit. Apa yang datang? Semua orang segera keluar ruangan, ada keraguan di hati mereka, binatang macam apa yang bisa menangis seperti itu. Mendongak, mereka melihat di langit kediaman keluarga Lin, makhluk berbentuk naga merah terbang berputar-putar. Apa itu? Zhuang Fan kagum. Benda ini terlihat seperti naga banjir yang memiliki 2 sayap. Lebar sayapnya 70 kaki, dan panjang dari kepala hingga ekor 80 kaki. Seluruh tubuhnya dilapisi sisik berwarna merah tua, seolah-olah ada api yang membara di tubuhnya. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan elang angin surgawi. Hah, monster merah itu menutup sayapnya dan menjatuhkan diri lurus ke bawah. Energi dingin yang kuat mengalir keluar, memaksa semua orang mundur. Jika dilihat lebih dekat, binatang buas ini bahkan lebih mengkhawatirkan. Ketika sayapnya terbentang, mereka menutupi separuh taman. Matanya berwarna emas gelap, giginya tajam, dan sisiknya berkilau karena cahaya dingin. Itu memancarkan aura yang menyebabkan hati semua orang berdebar kencang. Ini jelas seekor naga kecil. Ada beberapa orang yang hadir yang merupakan ahli kondensasi denyut nadi. Dari aura yang dikeluarkan oleh binatang buas itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya berada di alam Haltian akhir, atau bahkan lebih tinggi. Mustahil membayangkan binatang saleh seperti ini bisa digunakan sebagai tunggangan. Lu Win merasa iri di dalam hatinya. Memiliki makhluk sebesar tunggangan adalah sebuah kemewahan yang mustahil. Tidak perlu menyebutkan kecepatan atau bentuknya, tapi kekuatannya saja sudah berada di alam Haltian akhir atau lebih tinggi. Di seluruh kerajaan Sky Fortune, tidak termasuk 7 rumah bela diri yang mendalam, hanya ada seorang pertapa yang bersembunyi di sudut terpencil kerajaan yang baru saja mencapai wilayah Haltian. Bahkan Tuan Muyi dan Marsekal negara Qin Xiao yang terkenal hanya berada di wilayah Haltian Tengah. Dan di antara semua keluarga terkemuka di Green Mulberry City, tidak ada satupun yang memiliki Master Haltian awal. Sosok berpakaian hitam melompat turun dari punggung naga. Ini adalah Lin Ming. Lin Ming, itu dia. Semua orang yang melihat potret Lin Ming segera berdiri. Meskipun hanya Lin Ming yang datang, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Lin Ming menyapa kepala keluarga. Lin Ming membungkuk. Dia secara alami mengenali Lin Wanshan. Terakhir kali dia melihatnya adalah saat ulang tahun seorang tokoh penting keluarga. Saat itu, Lin Ming hanya menjadi asisten juru masak. Keponakan Lin, tolong bangun. Ritual ini bukanlah ritual yang bisa kuterima. Lin Wanshan bergegas ke depan dan menopang tubuh melengkung Lin Ming, matanya penuh kepuasan dan kepuasan. Bagus, bagus. Lin Wanshan mengusap Lin Ming dengan tangannya, merasakan tubuh kokohnya. Saat dia mengucapkan kata-kata pujian ini, dia mendesah dalam hatinya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Ming. Seorang anak dari keluarga cabang sebenarnya sudah bisa sampai sejauh ini, bahkan mampu mempengaruhi nasib masa depan keluarga Lin untuk beberapa ratus tahun ke depan. Angin takdir sungguh tak terduga. Selain Lin Wanshan, beberapa karakter penting dari keluarga lain berdiri jauh, tidak berani membuka mulut dan menyapa Lin Ming. Lin Ming sekarang adalah murid langsung dari 7 lembah mendalam,
dan statusnya sebanding dengan seorang tetua 7 mendalam atau 7 utusan mendalam. Dia adalah eksistensi yang bahkan berada di atas Kaisar Sky Fortune Kingdom. Perbedaan antara status mereka dan Lin Ming terlalu besar. Lin Wanshan adalah tetua Lin Ming, jadi dia bisa berbicara dengannya untuk sementara, tapi tidak ada orang lain di sini yang berhubungan dengannya. 7 lembah mendalam tidak peduli dengan etiket, hanya status. Oleh karena itu, mereka seharusnya berlutut di depan Lin Ming. Kepala rumah, apakah ada gelombang besar di kota-kota terdekat? Lin Ming bergegas menuju ke sana, jadi dia tidak memahami situasi sekitarnya. Tidak sekarang. Kerajaan Sky Fortune sangat jauh dari tempat berkumpulnya binatang buas, tidak seperti negeri Matahari Timur. Saya khawatir lebih dari separuh negara mereka telah hancur. Lin Wanshan menghela nafas, suaranya berat. Negeri Matahari Timur pernah menjadi musuh kerajaan langit keberuntungan, namun sekarang mereka telah dirusak secara tragis oleh gerombolan binatang buas. Hal ini benar-benar membuat orang ingin berduka atas kehilangan mereka. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas datang, melaporkan, "Tuan, penguasa kota telah tiba." Tuan kota. Alis Lin Wanshan terangkat, dia tidak menyangka penguasa kota akan datang secepat ini. Saat dia berbicara, seorang pria berpenampilan tegap berusia 50-an, mengenakan jubah dengan sepatu kirin yang diikatkan di kakinya melangkah masuk. Dia sangat kurus, tetapi tulangnya lebar. Dia berjalan dengan gagah berani dan memiliki momentum yang sangat kuat dan mengesankan baginya. Saat pria yang tampak berani ini melangkah ke halaman, dia tersenyum cerah dan penuh hormat ketika dia menyapa Lin Ming, penguasa kota Green Mulberry. Zhao Yanming, menyapa pahlawan Lin. Saat Zhao Yanming berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dengan status Lin Ming saat ini, dia tentu saja tidak bisa memanggilnya dengan nama lengkapnya. Tapi murid langsung bukanlah seorang pejabat, jadi dia memanggilnya pahlawan Lin. Tuan kota Zhao, tidak perlu menjadi orang asing, ada baiknya jika kamu bisa memanggilku Lin Ming. Saya dibesarkan di kota Green Mulberry, dan tuan kota Zhao adalah yang lebih tua. Lin Ming secara alami mengenali Zhao Yanming. Dia adalah penguasa kota yang memiliki reputasi yang sangat adil dan terhormat di kota Green Mulberry, dan Lin Ming juga memiliki kesan yang baik terhadapnya. Zhao Yanming menghela napas, hatinya yang gelisah menjadi tenang. Bakat yang menentang surga seperti Lin Ming, yang masih muda, sangat kuat, dan memegang posisi tinggi, seringkali juga memiliki kepribadian yang sangat arogan dan sembrono. Tapi tampaknya Lin Ming adalah pemuda yang sangat rendah hati dan masuk akal. Saat dia hendak berbicara, dia secara tidak sengaja melirik naga banjir bersayap di halaman. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Ini adalah naga banjir bersayap. Zhang Yanming menyebut naga banjir bersayap dengan namanya, mengejutkan Lin Ming. Tunggangan binatang buas seperti ini adalah sesuatu yang jarang didengar oleh penduduk kerajaan Sky Fortune. Pahlawan muda Lin, apakah ini tunggangan yang bisa ditunggangi oleh murid langsung 7 lembah mendalam? Suara Zhao Yanming bergetar. Ketika menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia telah membaca tentang naga banjir bersayap dalam teks kuno. Dikatakan bahwa naga banjir bersayap memiliki garis keturunan binatang suci, dan bahkan kecepatannya yang luar biasa pun tidak disebutkan, kekuatannya mungkin bisa mencapai alam Xiantian. Alam Xiantian. Bagi masyarakat kerajaan Sky Fortune, Master Xiantian adalah sosok mitos. Bisakah murid langsung dari 7 lembah mendalam benar-benar menaiki tunggangan seperti itu untuk bepergian? Atau, apakah perawatan ini hanya diperuntukkan bagi Lin Ming? Lin Ming memandang Zhao Yanming, kejutan menyenangkan di matanya. Dia berkata, Tuan kota Zhao benar-benar berpengetahuan luas. Naga banjir bersayap ini bukan milik 7 lembah mendalam, melainkan milikku. Bab 318, Gelombang Binatang Datang. Milikmu. Zhao Yanming tercengang. Seorang senior menghadiahkan tunggangan ini kepadaku. Bagi Master Inti berputar seperti leluhur Qian, tunggangan binatang buas yang bisa mencapai alam Xiantian secara alami bukanlah sesuatu yang terlalu berharga. Berbakat, Zhao Yanming menelan ludah, tidak dapat membayangkan karakter seperti apa senior Lin Ming ini. Mereka benar-benar bisa begitu saja menghadiahkan seekor binatang buas jinak dengan potensi Xiantian seperti ini. Dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri di 7 wilayah mendalam, hanya bangsa yang mulia, keluarga Zhang, dan beberapa kekuatan lainnya yang memiliki guru Xiantian. Kekuatan lain tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Jika suatu negara memiliki tuan Xiantian yang menjaga mereka, mereka akan tidur nyenyak, tidak perlu khawatir musuh akan menyerang. Mereka akan memiliki keunggulan dalam negosiasi diplomatik apapun. Pada dasarnya apa yang mereka katakan adalah apa yang akan dilakukan. Jika suatu negara menyinggung mereka, tuan Xiantian bisa saja mengambil kepala kaisar mereka. Dengan demikian, binatang buas yang berpotensi mencapai alam Xiantian saat dewasa memiliki nilai yang tak terhitung. Namun makhluk yang sangat kuat ini sebenarnya diberikan kepada Lin Ming. Zhao Yanming tidak tahu bagaimana perasaannya, dia hanya menatap dengan mulut ternganga. Pada akhirnya, dia hanya bisa merasa menyesal karena naga banjir bersayap muda ini belum tumbuh menjadi dewasa. Jika tidak, dengan dukungan petarung level Xiantian, tidak akan menjadi masalah besar dalam menghadapi gelombang monster ini. Saat Lin Ming kembali, pesan ini sengaja disebarkan dari kantor propaganda penguasa kota, menyapu seluruh kota Green Mulberry seperti air pasang. Di pagi hari, 90% lebih sedikit orang yang berencana melarikan diri dari bencana yang akan datang.
Bahkan ada juga yang sempat pergi, namun kembali setelah menerima kabar tersebut. Rakyat jelata tidak tahu peran seperti apa yang bisa dimainkan oleh seseorang seperti Lin Ming dalam invasi gelombang buas. Tapi, yang mereka tahu adalah bahwa Lin Ming adalah pahlawan sejati yang berjalan di jalanan Green Mulberry City. Dengan kehadiran Lin Ming, orang-orang merasakan iman yang tak terlihat dan bersemangat menggerakkan hati dan jiwa mereka. Siang hari, rumah Tuan Kota. Kembalinya Lin Ming membuat khawatir semua individu berpangkat tinggi di Green Mulberry City. Jika ini adalah masa lalu, maka jika seseorang dengan status Lin Ming kembali, perjamuan berskala besar akan diadakan untuk menyambutnya pulang. Seluruh kota Green Mulberry, termasuk semua selebritas dan tokoh terkemuka dari kota-kota terdekat lainnya akan berkumpul di jamuan makan ini, dan merasakan kehebatan pahlawan kota Green Mulberry. Tapi sekarang, menghadapi musuh yang membawa ancaman kehancuran, semua orang panik dan tidak bisa mengatur jamuan makan tepat waktu. Di dalam aula konferensi di tengah istana Tuan Kota, 6 atau 7 orang berkumpul mengelilingi sebuah meja. Orang-orang ini adalah pemain kekuatan utama di Green Mulberry City. Ada kepala keluarga besar, serta penguasa kota dan wakil penguasa kota-kota Green Mulberry. Penguasa kota Green Mulberry, Zhao Yanming, berdiri lebih dulu dan berkata, pahlawan muda Lin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua warga muda dan tua di Green Mulberry City. Setelah letusan gelombang besar, pahlawan muda Lin dengan berani melintasi jarak yang sangat jauh terutama untuk kembali ke rumah. Lin Ming melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Kota Zhao, tidak perlu mengucapkan kata-kata baik seperti itu. Saya juga warga Green Mulberry City. Kalau begitu aku tidak akan membahas basa-basi lagi. Alasan kami berkumpul di ruang pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana Green Mulberry City harus melawan potensi wabah gelombang besar. Pertama, izinkan saya memperkenalkan yang lain yang hadir. Ini adalah Komandan 10.000 pasukan garnisun kota Green Mulberry, Jenderal Su Ping. Zhao Yanming menunjuk ke seorang parubaya yang duduk di sisi meja. Kultivasi pria ini berada pada periode kondensasi nadi tengah, dan dia memiliki sepasang alis yang tebal dan berat. Matanya terangkat, membuatnya terlihat sangat tajam. Su Ping menyapa pahlawan muda Lin. Su Ping bangkit dari tempat duduknya, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Meskipun dia hanya dengan hormat menyapanya, Lin Ming merasakan sedikit niat membunuh yang mengerikan di wajah tersenyum itu. Su Ping, seseorang dari keluarga Su. Green Mulberry City memiliki beberapa keluarga terkemuka. Ada keluarga Lin, Su, Zhuang, Xie, dan Lu. Dari jumlah tersebut, keluarga Su pernah menjadi keluarga teratas di kota Green Mulberry. Ini karena seorang selir permaisuri telah lahir dari mereka, dan permaisuri tersebut memiliki seorang putra yang juga menjadi pangeran bergelar. Ini adalah pangeran ke-10 yang Zen saat ini, dan juga merupakan ancaman terbesar bagi naiknya tahta putra mahkota. Namun kemudian, junior jenius keluarga Zhu, Zuyan, terlibat dalam berbagai konflik dengan Lin Ming, dengan hasil akhir keluarga Zhu dipaksa ke dalam situasi putus asa tanpa jalan keluar. Akhirnya, karena tidak punya pilihan, keluarga Zhu terpaksa mengeluarkan Zuyan dari keluarga. Meski begitu, kontradiksi antara keluarga Zhu dan Lin Ming tidak terselesaikan. Lin Ming mendukung putra mahkota, tetapi keluarga Zhu sudah lama terikat dengan pangeran ke-10 di kapal yang sama. Setelah itu, Lin Ming telah menjadi murid langsung dari 7 lembah mendalam, dan dalam tindakan tunggal itu, putra mahkota telah mampu naik ke kekuasaan dengan lebih unggul. Status pangeran ke-10 sangat berbahaya, dalam hal ini, situasi keluarga Zhu dapat dibayangkan. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Komandan Angkatan Bersenjata Kota Green Mulberry, Su Ping, tidak membenci Lin Ming? Tidak hanya itu, Zuyan adalah keponakan Su Ping sendiri. Su Ping telah menyaksikan Zuyan tumbuh dewasa. Melihat anak kecil ini penuh dengan bakat dan memasuki 7 kediaman surgawi rumah bela diri yang mendalam dalam satu upaya, kemungkinan besar dia akan menjadi kepala keluarga Su berikutnya. Tapi dia akhirnya dipaksa oleh Lin Ming ke jalan yang sepi dan sepi. Zuyan telah kehilangan semua kontak dengan keluarganya, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Saat Zhao Yanming memperkenalkan yang lain, Lin Ming menanggapi mereka dengan senyuman. Tapi, dia bisa merasakan bahwa mata Su Ping yang tersenyum itu mengandung niat membunuh yang sangat samar. Niat membunuh ini sangat sulit dideteksi. Jika bukan karena kekuatan jiwa dan persepsi Lin Ming yang jauh di atas orang lain, dia tidak akan pernah menyadarinya. Setelah semua orang di konferensi diperkenalkan, Zhao Yanming berkata, jadi sekarang, saya ingin memberitahu Anda semua tentang situasi pegunungan Green Mulberry. Pegunungan Green Mulberry memiliki panjang 6.000 mil, dan ujung selatannya memanjang hingga hutan belantara selatan. Kemudian menjadi pegunungan Zhao Selatan. Pegunungan ini di atasnya terdapat hutan yang luas dan semarak, dengan binatang buas tingkat 2 dan 3 yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak binatang buas yang setara dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi, dan bahkan binatang tingkat 4 yang setara dengan seniman bela diri Hautian. Jika gelombang besar ini benar-benar meletus, akan sulit bagi kami untuk mempertahankan kota Green Mulberry dengan kekuatan kami saat ini. Namun kami percaya bahwa kemungkinan terjadinya gelombang besar ini sangat kecil. Binatang buas di pegunungan Zhao Selatan jauh lebih dekat dengan hutan belantara selatan. Jika gelombang besar meletus, kemungkinan besar hal itu akan berdampak pada suku selatan. Jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak ada alasan bagi binatang buas untuk bergegas sejauh 5 atau 6.000 mil untuk menyerang Green Mulberry City.
Saat Zhao Yanming berbicara, dia melirik Lin Ming. Sekarang, sebagian besar penduduk Green Mulberry City merasa seolah-olah mereka telah diselamatkan oleh keberuntungan, dan gelombang pasang terlalu jauh, sehingga kemungkinan meletusnya kecil. Jika gelombang besar binatang buas terjadi, maka puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu binatang buas akan menyerang kota Green Mulberry. Pada saat itu, pasukan yang ditempatkan di Green Mulberry City mungkin bahkan tidak akan mampu menghadapi barisan depan, dan akan sangat sulit bagi Green Mulberry City untuk berhenti sampai tentara datang. Lin Ming berpikir sejenak, dan kemudian perlahan berkata, saya tidak tahu apakah gelombang besar akan meletus dari pegunungan Zhao Selatan, tapi yang saya tahu adalah bahwa begitu gelombang besar muncul dari pegunungan Zhao Selatan, mereka sama sekali tidak akan menyerang hutan belantara selatan. Mereka akan mendaki gunung, menyeberangi sungai, dan melakukan perjalanan sejauh 5 atau 6.000 mil untuk menyerang kota Green Mulberry. Mengapa? Hati Zhao Yanming menjadi dingin saat mendengar kata-kata Lin Ming. Meskipun Lin Ming masih muda, dengan identitasnya, dia tidak akan menjadi orang yang berbicara omong kosong. Lin Ming berkata, karena gelombang besar ini direncanakan oleh manusia. Tujuan musuh adalah untuk secara paksa mencaplok seluruh provinsi Phoenix Suci, 19 sekte kelas 3 di dalamnya, dan negara-negara di bawah yurisdiksi mereka. Bahkan 7 lembah mendalam kita termasuk di antara mereka. Tapi hutan belantara selatan adalah negeri terpencil tanpa sekte besar, itu tentu saja tidak bisa dianggap sebagai target. Apa? Kata-kata Lin Ming membuat takut semua orang yang hadir. Direncanakan oleh manusia, aneks seluruh provinsi Divine Phoenix. 7 lembah mendalam hanyalah satu area. Ini terlalu mengejutkan. Semua orang yang hadir belum pernah mendengar tentang provinsi Divine Phoenix sebelumnya. Tapi mendengarkan maksud di balik kata-kata Lin Ming, tampaknya 7 lembah mendalam hanyalah salah satu dari 19 sekte kelas 3 di dalamnya. Cakupan provinsi Divine Phoenix mungkin beberapa kali lebih besar dari wilayah 7 mendalam yang luasnya beberapa ratus ribu mil, atau bahkan puluhan kali lebih besar. Kekuatan supernatural mengerikan macam apa yang bisa membuat semua binatang buas dalam radius jutaan mil menjadi hiruk-pikuk sehingga gelombang binatang buas akan meletus. Dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, ini hanyalah tindakan yang tidak dapat diduga. Pahlawan muda Lin, kata-katamu ini terdengar seperti novel fantasi. Jari-jari Zhu Ping mengetuk meja dengan lembut, senyuman muncul di wajahnya. Meski dia tersenyum, kata-katanya dipenuhi dengan nada mengejek. Apakah Komando Angkatan Darat Su tidak mempercayaiku? Lin Ming bertanya, matanya menyipit. Tentu saja aku percaya. Status seperti apa yang dimiliki pahlawan muda Lin tidak akan pernah berbicara omong kosong, perkataan Anda pasti benar. Saya hanyalah orang yang berpikiran picik di kota Green Mulberry, tidak ada bedanya dengan katak di dalam sumur. Pengalamanku terbatas, sulit bagiku membayangkan kekuatan sebesar itu. Saat Zhu Ping berbicara, dia selalu tersenyum penuh hormat, seolah-olah dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang mencela diri sendiri. Lin Ming samar-samar tersenyum, tidak menanggapi. Zhu Ping kemudian berkata, karena pahlawan muda Lin begitu yakin, maka begitu gelombang besar meletus, mereka pasti akan langsung datang ke kota Green Mulberry. Bagaimana pahlawan muda Lin yakin kita harus menghadapi krisis ini? Pertahankan pertahanan yang kuat sampai dukungan tiba. Sejauh yang aku tahu, pahlawan muda Lin memiliki tunggangan yang setara dengan mendiang seniman bela diri alam Haltian, yang disebut naga banjir bersayap. Saat ini, naga banjir bersayap ini seharusnya memiliki kekuatan bertarung terkuat di kota Green Mulberry. Aku ingin tahu apakah pahlawan muda Lin keberatan meminjamkan naga banjir bersayap kepada militer. Zhu Ping dengan tidak tergesa-gesa berbicara ketika alisnya terangkat dalam tantangan bertanya. Lin Min mengerutkan kening. Dia ingin meminjam naga banjir bersayap. Mengapa Zhu Ping ingin meminjam naga banjir bersayap? Naga banjir bersayap tidak banyak berguna bagi militer. Naga banjir bersayap itu belum dewasa. Dalam banjir besar-besaran seperti itu, jika tidak diperintahkan dengan benar, ia akan berada dalam bahaya terbunuh. Lin Ming tidak ingin meminjamkan naga banjir bersayapnya kepada militer. Jika naga banjir bersayapnya benar-benar mati, yang bisa mereka lakukan hanyalah meminta maaf, dan Lin Ming akan benar-benar menyesalinya. Memikirkan hal ini, Lin Ming berkata, naga banjir bersayap memiliki sifat yang sangat liar dan sulit diatur, mustahil bagi prajuritmu untuk mengendalikannya. Jika saya meminjamkannya kepada Anda, maka Anda tidak akan dapat menggunakannya. Saya akan menyimpannya di tempat yang dapat menampilkan kekuatan perang terkuat. Tentu saja, sayang sekali. Bibir Zhu Ping bergerak-gerak, mendesah dengan muram. Gelombang binatang ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh Lin Ming. Keluarga Zhu dan Pangeran ke-10 berada di kapal yang sama, tidak ada jalan keluar bagi mereka berdua. Selama Lin Ming tetap hidup, kekalahan mereka sudah pasti. 2 hari yang lalu, Ouyang Boyan dipanggil kembali ke fraksi total 7 lembah mendalam karena kehancuran klan perebut bulan. Sebelum Ouyang Boyan berangkat, dia meninggalkan 2 bawahan terpercaya untuk menyergap Lin Ming, satu di Sky Fortune City, dan yang lainnya di Green Mulberry City. Yang bersembunyi di Green Mulberry City memiliki kekuatan di ranah Hautian akhir. Kekuatannya hanya selangkah lagi dari puncak ranah Hautian. Menurut pendapat Zhu Ping, jika Lin Ming kembali sendirian, maka dengan kekuatan bawahan terpercaya Ouyang Boyan, dia akan mampu membunuh Lin Ming. Tapi sekarang Lin Ming memiliki naga banjir bersayap. Naga banjir bersayap ini tidak hanya sangat cepat, tetapi kekuatannya mencapai ranah Hautian akhir. Seperti ini,
akan sangat sulit untuk membunuh Lin Ming. Karena itu, Zhu Ping memikirkan alasan untuk meminjam naga banjir bersayap. Tapi dia sebenarnya ditolak oleh Lin Ming. Bab 319, Jarak Dekat Brutal. Saat Zhu Ping berencana membunuh Lin Ming dalam kekacauan di medan perang, nyala api tiba-tiba menyala di depannya. Ini adalah jimat pemancar suara dari seorang pengintai. Setelah mendengar transmisi suara ini, warna kulit Zhu Ping berubah. Komando Angkatan Darat Su. Apa itu? Zhao Yanming bertanya sambil berdiri. Gelombang binatang buas telah tiba. Dalam waktu kurang dari setengah jam akan mencapai Green Mulberry City. Zhu Ping berbisik, suaranya kasar. Militer telah mengirimkan sejumlah pengintai untuk mengawasi pegunungan Green Mulberry. Dia baru saja menerima kabar dari salah satu pengintai ini melalui serangkaian jimat pemancar suara. Jadi mereka datang, bibir Zhao Yanming bergerak-gerak dan dia kembali duduk di kursinya. Dia selalu berpegang pada harapannya yang samar-samar. Tapi sekarang, harapan sekilas itu telah hancur berantakan. Seberapa serius situasinya? Zhuang Fan bertanya. Mereka berlindung di bawah naungan hutan, pengintai tidak bisa memastikan berapa jumlahnya. Yang terkuat di antara mereka adalah monster tingkat ketiga, mungkin setara dengan seniman bela diri kondensasi nadi. Saat Zhu Ping berbicara, dia mengenakan helm besi. 10.000 tentara kota Green Mulberry telah berbaris dalam formasi di pinggiran kota Green Mulberry. Waktu setengah jam sudah cukup untuk persiapan. Zhu Ping melirik Lin Ming, pahlawan muda Lin, maukah kamu? Aku akan pergi berperang bersamamu. Pada saat yang mengerikan ini, Lin Ming bukanlah seseorang yang akan mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan status Lin Ming saat ini, jika semuanya normal dan dia menyadari permusuhan Zhu Ping terhadapnya, dia bisa saja membunuhnya dengan santai bahkan tanpa sedikit pun bukti, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Tapi sekarang, binatang buas mendekati kota, dan Zhu Ping adalah komandan pasukan garnisun kota Green Mulberry. Karena itu, tidak mungkin Lin Ming membunuhnya. Terima kasih, pahlawan muda Lin. Mari kita berangkat segera. Pasukan garnisun ditempatkan 10 mil di selatan kota Green Mulberry. Langit dipenuhi awan gelap. Meski saat itu musim semi, dinginnya musim dingin belum menguap, dan angin dingin bertiup melintasi dataran. 10.000 tentara diatur dalam formasi raksasa, diam-diam menunggu pertempuran berdarah. Bendera berkibar di udara, dan ujung tombak, pedang, dan senjata tentara lainnya yang dingin bersinar dengan niat membunuh. Sebenarnya, semua prajurit terbaik di kerajaan Sky Fortune telah bergabung dengan pasukan perbatasan. Pasukan garnisun Green Mulberry City hanya bisa dianggap sebagai tentara kelas 2. Namun dalam situasi yang mengerikan ini, mereka menunjukkan sisi yang keras dan semangat yang tidak rata yang hanya dimiliki oleh para veteran yang pemarah, terbiasa dengan darah dan besi, dengan momentum yang teguh dan tidak takut mati. Sebab, ini bukanlah perebutan tanah, juga bukan perang politik. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Kota mereka ada di belakang mereka. Jika mereka jatuh di ladang ini, orang tua mereka akan mati, istri mereka akan mati, dan anak-anak mereka akan mati. Di dalam angkatan bersenjata ini terdapat lebih dari 100 seniman bela diri luar. Orang-orang ini secara sukarela bergabung dengan tentara garnisun pada saat dibutuhkan. Semua individu ini memiliki penampilan yang aneh. Ada beberapa yang membawa bendera simbol dan berpenampilan seperti peramal tua. Ada yang memakai topi bambu dan berpenampilan seperti penebang kayu. Dan bahkan ada yang mengenakan jubah panjang dan longgar, tidak ada bedanya dengan seorang sarjana. Orang-orang ini semuanya berusia antara 20 dan 50 tahun, dan mereka semua memiliki aura kuat dari Jiang Hufana. Dan yang paling mengejutkan Lin Ming adalah 6 orang ini adalah seniman bela diri periode kondensasi nadi. Harus diketahui bahwa sebagian besar seniman bela diri kondensasi denyut nadi akan bergabung dengan pemerintah dan dianugerahi gelar bangsawan. Hanya sedikit sekali yang berkeliaran di dunia umum. Bahkan jika ada, hampir mustahil bagi mereka berenam untuk tiba-tiba berkumpul di Green Mulberry City. Tuan Kota Green Mulberry, Zhao Yanming berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pemimpin klan-klan garam kota Green Mulberry, Si Lin Kai. Zhao Yanming menunjuk seorang pria parubaya yang mengenakan bulu serigala, memperkenalkannya pada Lin Ming. Sejak zaman kuno, dinasti-dinasti telah menguasai industri garam dan besi untuk mengendalikan jalur perekonomian di wilayah mereka. Mereka bisa menjual garam dengan keuntungan 10 kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Yang disebut klan garam ini sebenarnya hanyalah geng bandit ilegal yang menjual garam. Geng-geng semacam ini telah ada di semua era, dan skalanya sangat besar. Mereka seringkali berisi lebih dari 90% seniman bela diri dunia fana. Orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut Jianghu, dan mereka adalah orang-orang individualistis yang memandang rendah pemerintah. Mereka memiliki kelompok dan kelompoknya sendiri, serta membentuk klan, kelompok, dan geng, dengan menjadikan kesetiaan sebagai pedoman utama mereka. Klan garam kota Green Mulberry adalah kekuatan swasta terbesar di seluruh kerajaan Sky Fortune. Selama masa normal, klan garam kota Green Mulberry akan berselisih dengan militer. Tapi sekarang, dalam situasi ini, kedua kelompok harus bersekutu dan membentuk front persatuan melawan gelombang besar yang datang. Pahlawan Lin, aku sudah mendengar banyak tentangmu, dan sekarang aku akhirnya bisa bertemu denganmu hari ini. Si Lin Kai menangkupkan tinjunya. Dia sudah mengetahui status Lin Ming. Bagi para penjahat dan gelandangan, yang paling mereka hormati adalah pahlawan yang kuat. Si Lin Kai tidak terkecuali.
Pemimpin klan Si terlalu baik. Lin Ming menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, sedikit terkejut. Budidaya si Lin Kai ini sebenarnya berada pada periode kondensasi nadi akhir. Meskipun, jelas bahwa dia baru saja menerobos, fondasinya goyah, dan tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke wilayah Haltian di masa hidupnya. Tetap saja, sulit bagi pengembara dunia fana untuk mencapai langkah ini. Setelah buru-buru menyapa orang-orang dari klan Garam, Lin Ming dengan cepat pergi ke depan. Gelombang besar itu berjarak kurang dari 1/4 jam sebelum tiba. Setelah Lin Ming pergi, si Lin Kai terus-menerus menggelengkan kepalanya karena kagum, hatinya kagum dengan bakat menakjubkan Lin Ming. Bos, ini hanya anak kecil. Budidayanya baru mencapai periode kondensasi nadi tengah, namun ia berhasil memenangkan semacam pertemuan bela diri lembah dan menjadi juara. Tuan macam apa itu? Pria parubaya yang berbicara itu mengenakan topi bambu dan memegang tongkat besi di tangannya, suaranya penuh keraguan. Dia berasumsi bahwa pertemuan bela diri ini seharusnya merupakan pertemuan para master sejati, dan juaranya setidaknya harus berada di ranah Haltian. Yang benar adalah, bagi tokoh-tokoh yang berkeliaran di dunia umum ini, meskipun mereka tahu betapa menakutkannya status Lin Ming, mereka tidak memiliki konsep intuitif tentang seberapa kuat orang-orang seperti dia sebenarnya. Bagi masyarakat awam, 7 lembah mendalam adalah keberadaan yang terpencil. Sebelum Lin Ming memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, dia hanya mendengar nama 7 lembah mendalam. Tapi dia tidak tahu dengan jelas apa itu, atau seberapa kuatnya. Bagi para murid klan Garam ini, 7 lembah mendalam sama dengan mereka juga sebuah klan, tetapi dalam skala yang lebih besar. Omong kosong. Pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam adalah kontes antar talenta muda, tentu saja juaranya adalah anak kecil. Jangan melihatnya hanya berada di tengah periode kondensasi nadi. Jika kita benar-benar bertarung, bahkan jika kakak kedua dan kakak ketiga berkoordinasi denganku, kita mungkin tidak akan menang. Si Lin Kai menatap pria parubaya bertopi bambu, dengan nada bijak dan terpelajar. Kakak kedua dan kakak ketiga yang dia sebutkan adalah orang kedua dan ketiga yang memimpin klan Garam. Budidaya mereka berada pada periode kondensasi nadi tengah dan periode kondensasi nadi awal. Bagaimana mungkin, kakak kedua telah berada di periode tengah kondensasi nadi selama 10 tahun, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai periode kondensasi nadi akhir. Jika bos dan kakak ketiga bergabung dengan kakak kedua, kalian bertiga bersama-sama masih akan kalah melawan bocah lelaki yang baru saja mencapai periode kondensasi nadi tengah. Tunggu dan lihat saja, perbedaan antara 7 lembah mendalam dan kita sama seperti perbedaan antara keluarga kerajaan dan pedagang negara kaya. Mungkin kekuatan pahlawan muda ini sudah mencapai master ranah Haltian. Saat Lin Ming berdiri di depan tentara, dia menggenggam tombak komet ungu, mengarahkan ujung tombak ke tanah. Dalam pertarungan hidup atau mati yang akan datang ini, di mana kedua belah pihak akan dimusnahkan, salah jika mengatakan bahwa tidak ada gelombang besar yang melanda hatinya. Dalam skenario terburuk, Green Mulberry City akan terinjak-injak, dan rumahnya akan hancur total. Namun, orang tua Lin Ming serta sahabatnya Lin Xiaodong tidak lagi berada di Green Mulberry City. Sedangkan untuk keluarga Lin, perasaan Lin Ming terhadap mereka jauh lebih ringan. Jika keluarga Lin hancur, itu bukanlah pukulan yang tidak akan mampu dia tahan. Jika situasi terburuk terjadi, dia akan menggunakan naga banjir bersayap untuk menyelamatkan beberapa junior keluarga yang penting, dan memastikan bahwa garis keturunan keluarga mereka akan dipertahankan. Mungkin, Lin Wanshan mungkin telah memindahkan sebagian dari keluarganya. Saat Lin Ming berpikir, dia melihat beberapa bayangan buram muncul di cakrawala. Bayangan ini awalnya seukuran serangga terbang, tetapi dalam beberapa lusin napas waktu, mereka menutupi langit dan bumi. Gelombang binatang buas akhirnya tiba. Yang datang lebih dulu tentu saja adalah binatang buas yang terbang paling cepat. Melihat mereka, mungkin ada beberapa ratus. Hanya ada beberapa ratus, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat pertama atau kedua. Yang tertinggi di antara mereka hanyalah binatang buas tingkat ketiga. Seperti ini, kita masih bisa melakukannya. Lin Ming sangat jelas bahwa binatang buas yang hidup di kedalaman hutan belantara selatan tidak berkumpul bersama, melainkan tersebar ke dalam kelompok. Semua binatang buas akan muncul dari pegunungan Zhao Selatan, membentuk gelombang besar. Namun akan ada kesenjangan di antara kelompok-kelompok ini. Makanan pembuka yang paling lemah akan berada di depan, dan kelompok selanjutnya akan semakin kuat. Hal ini memberi Green Mulberry City secercah harapan. Dengan kesempatan ini, mereka mungkin bisa bertahan hingga bala bantuan tiba. Pelempar lembing, pemanah, bersiaplah. Dengan teriakan Zuping, 200 pelempar lembing dan 500 pemanah segera bersiap. Pasukan lembing yang dilatih oleh Sky Fortune Kingdom dibentuk khusus untuk menghadapi barisan infanteri berat. Lembing mereka dapat menembus perisai setebal telapak tangan, dan melawan binatang terbang ini, hanya lembing yang mampu mengancam binatang penghancur berukuran besar. Anak panah terlalu ringan, tidak bisa melukai mereka. Namun pasukan garnisun kota Green Mulberry bukanlah pasukan elit. Biaya yang dikeluarkan untuk melatih pelempar lembing sangat mahal, sehingga jumlahnya hanya 200 orang. Saat binatang buas itu memasuki jarak tembak, seorang utusan mengibarkan bendera sinyal, dan 700 tentara menembak bersama-sama. Jagoan, jagoan, jagoan. Dengan suara siulan udara yang membelah, lembing dan anak panah yang tajam melesat seperti badai. Banyak binatang buas di udara yang tertusuk panah, dan ada beberapa binatang buas tingkat pertama dan kedua yang terluka di berbagai area, langsung jatuh dari udara.
Jatuh dari ketinggian beberapa ratus kaki, mereka langsung berceceran hingga mati saat mencapai tanah. Pasukan tidak perlu terburu-buru maju dan menghabisi mereka. Pada saat itu, dari beberapa ratus binatang buas, puluhan di antaranya mati dalam sekejap. Namun, ini hanyalah binatang buas tingkat terendah. Ada sekitar selusin binatang buas tingkat ketiga dengan kekuatan yang setara dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi normal yang tidak terluka. Terlebih lagi, setelah tembakan ini, kelompok binatang buas telah mencapai tentara. Binatang buas tingkat ketiga yang tampak seperti elang raksasa bermata biru terjun ke dalam sekelompok tentara, segera menyebabkan hujan darah. Brengsek, turunlah padaku. Saat binatang buas tingkat ketiga hendak menembak kembali ke langit, klan Garam membantu si Lin Kei melompat ke langit. Pedangnya menebas, segera memotong sayap binatang elang bermata biru itu. Kau, elang bermata biru mengeluarkan ratapan tajam saat jatuh dari langit, mendarat di lingkaran tentara dan ditikam sampai mati. Bos, kerja bagus. Junior Salt Clan mengeluarkan sorak-sorai. Satu serangan pedang telah menjatuhkan binatang buas tingkat ketiga, hal ini menyebabkan moral pasukan koalisi meningkat ke langit. Garang, benar-benar layak untuk master kondensasi nadi yang terlambat. Saudaraku, tunggu apa lagi, bunuh mereka semua. Sorakan para prajurit terdengar menggelegar. Untuk sementara waktu, lembing, anak panah, dan tombak semuanya ditusukkan ke binatang buas. Logam dingin bersinar, darah turun seperti hujan musim semi, penguasa klan Garam menjadi pedang dan pedang seluruh pasukan. Tapi, kekuatan mereka juga menarik perhatian tiga binatang buas tingkat ketiga lainnya. Binatang buas ini mulai membelok ke arah para penguasa klan Garam. Bab 320, menyapu semua. Binatang buas tingkat ketiga juga dapat dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Kekuatan binatang buas tingkat ketiga bisa berkisar dari kondisi akhir penempaan tulang hingga periode puncak kondensasi nadi. Binatang elang bermata biru yang ditebas oleh pedang si Lin Kei adalah yang terlemah dari binatang buas tingkat ketiga, dan kekuatannya hanya setara dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi awal. Lebih dari selusin binatang buas tingkat ketiga menembak ke arah master klan Garam bersama-sama. 6 seniman bela diri kondensasi nadi dari klan Garam langsung kewalahan. Matilah. Komandan kedua klan Garam mengeluarkan pedang tebal, menebas serigala bersayap dengan keras. Namun serangan itu hanya berupa tebasan, tubuh serigala bersayap itu sekeras berlian. Ia sama sekali tidak terluka parah. Dalam sepersekian detik, keadaan telah berubah dan para penguasa klan Garam dikelilingi oleh bahaya. Tapi mata Lin Ming cerah. Dia secara alami memilih untuk membunuh binatang buas tingkat tinggi ini, tetapi khawatir mereka akan terlalu tersebar di udara, dan akan sulit untuk membunuh mereka. Dia tidak menyangka si Lin Kei akan berhasil menarik perhatian mereka, menyebabkan binatang buas tingkat ketiga ini berkumpul bersama. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memusnahkan mereka semua. Tim tombak pertama, dukung mereka. Meskipun Zhu Ping sangat berharap orang-orang yang merusak pajak kota Green Mulberry setiap tahun akan mati, saat ini, dia harus bergantung pada mereka untuk mempertahankan kota. Para master klan Garam awalnya bersama para pelempar lembing dan pemanah, tapi sekarang para pemanah telah mundur, tempat mereka diisi oleh kelompok militer yang lebih padat dan bersenjatakan tombak. Perubahan seperti itu tidaklah mudah. Pasukan garnisun kota Green Mulberry bukanlah unit elit, jadi formasi dan pergerakan mereka agak berantakan. Baik, seekor gagak darah melolong. Kekuatannya setara dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi akhir, dan ia ingin langsung melubangi lapisan pasukan. Namun, saat ia mengambil beberapa tentara yang memegang tombak dan hendak terbang kembali ke langit, ratusan dan ribuan berkas cahaya biru melesat ke depan. Sinar cahaya biru ini berkumpul pada satu sasaran, langsung tenggelam ke dalam tubuh Blood Crow. Peng! Dengan suara teredam, Blood Crow bergetar, dan kemudian darah muncrat dari kepalanya. Itu jatuh dari langit, tetapi karena terlalu cepat dan kelembaman jatuh dari ketinggian 100 kaki terlalu besar, tumpukan tentara di tanah terlempar. Para prajurit lainnya mengangkat tombak mereka untuk menikam binatang buas itu, namun mendapati bahwa kedua mata Blood Crow telah meledak, dan bongkahan organ dalam dimuntahkan dari paruhnya. Sudah lama mati. Yang benar adalah, pada saat esensi sejati biru menyerangnya, semua organ dalamnya langsung terkoyak oleh kekuatan getaran. Ini, sudah mati. Para prajurit bahkan tidak bisa bereaksi sebelum mereka mendengar suara siulan tajam di udara. Beberapa sinar esensi sejati biru ditembakkan. Setiap sinar esensi sejati akan tepat mengenai sasarannya, tenggelam ke dalam tubuh binatang tingkat ketiga. Beberapa saat yang lalu, binatang buas ini adalah monster pembunuh yang buas. Namun setelah mereka terkena sinar cahaya biru dari esensi sejati, mereka terjatuh seperti layang-layang yang patah, seluruh tubuh mereka bergerak-gerak dan mengeluarkan darah dari setiap lubang, mati di luar kematian. Hanya dalam beberapa saat, 11 dari 13 binatang buas tingkat ketiga telah mati, dan 2 sisanya juga tidak dalam kondisi bagus. Yang selamat berbalik untuk terbang. Tentu saja, Lin Ming tidak akan memberi mereka harapan untuk tetap hidup. Dia menjentikkan jarinya dan 2 sinar esensi sejati berwarna biru mengalir ke bawah. Dengan 2 suara ringan, 2 binatang buas di udara jatuh ke bumi. Akhirnya, setelah kedua binatang buas itu menghantam tanah, mereka menjadi genangan daging yang hancur. Satu jatuh ke dalam kelompok master klan Garam, dan yang lainnya jatuh ke dalam barisan prajurit tombak panjang. Saat orang-orang melihat 2 binatang tingkat ketiga yang telah mati dengan kematian yang sangat mengerikan, hampir tidak ada yang bisa mempercayainya.
Mereka semua mati, seperti ini. Dari awal sampai akhir, Lin Ming bahkan tidak menggunakan tombaknya. Dia hanya menjentikkan sinar demi sinar cahaya biru yang aneh, dan setiap sinar cahaya aneh akan langsung membunuh binatang buas tingkat ketiga dengan cara yang sederhana dan kejam. Setelah binatang buas tingkat ketiga terbunuh seketika, binatang buas tingkat pertama dan kedua berteriak ketakutan, lalu berbalik dan mulai terbang menjauh. Blokir mereka. Mata Lin Ming menyipit. Binatang buas ini hanyalah garda depan. Begitu binatang buas di darat menuju ke sini, perang sebenarnya akan dimulai. Pada saat itu, ketika binatang terbang ini kembali, akan menimbulkan banyak masalah. Sekarang setelah mereka dikalahkan dan mundur, yang terbaik adalah membunuh sebanyak mungkin. Setelah penampilan Lin Ming yang menakjubkan, kata-katanya tanpa disadari menjadi seperti perintah militer kepada para prajurit. Semua pelempar lembing dan pemanah tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi sambil menembak secepat mungkin. Lin Ming juga mulai memancarkan lebih banyak sinar esensi sejati biru yang bergetar, mengarah ke binatang buas tingkat kedua yang terkuat. Adapun binatang buas tingkat pertama, pada dasarnya dia mengabaikan mereka. Sinar getar esensi sejati biru adalah metode serangan Lin Ming yang paling mudah. Sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai, Lin Ming ingin menghemat setiap energi yang dia bisa, setiap serangan yang dia kirimkan mengandung jumlah kekuatan yang tepat untuk mematikan. Dia sangat sadar bahwa dalam pertempuran yang berlarut-larut, dia harus menghemat kekuatannya. Engah. Segala jenis binatang buas terbang yang berbahaya mulai berjatuhan dari langit, darah mengalir seperti hujan, dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Dari beberapa ratus binatang buas terbang yang datang, hanya beberapa lusin yang berhasil melarikan diri. Ketika pria bertopi bambu melihat lusinan pukulan ganas yang terbang jatuh dari udara karena Lin Ming, dan sisanya juga melarikan diri, dia menelan ludah, suaranya bergetar saat dia berkata, "Bos, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Bahkan jika kamu menambahkan kakak kedua dan kakak ketiga bersama-sama, kamu tidak cocok untuk anak itu. Apakah dia benar-benar seniman bela diri kondensasi nadi tingkat menengah?" Tenggorokan si Lin Kai bergerak-gerak, dan dia tersenyum sedih. Jangankan mereka bertiga, bahkan selusin dari mereka bersama-sama tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selama pancaran cahaya biru itu datang ke arah mereka, mereka pasti akan mati. Apa serangan esensi sejati biru itu? Mereka semua adalah seniman bela diri periode kondensasi nadi kan? Bagaimana kesenjangan di antara mereka bisa begitu besar? Sementara si Lin Kai kagum dengan kekuatan Lin Ming, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa di belakangnya, tepat di dekat prajurit tombak panjang, ada seorang pria parubaya berpakaian hitam menatap Lin Ming dengan muram di matanya, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia bahkan tidak membutuhkan tombaknya untuk mencapai level ini. Ini membuat segalanya jadi lebih rumit. Binatang buas yang terbang baru saja mundur. Semua orang bahkan belum sempat mengatur napas, ketika tiba-tiba raungan dan desisan yang mengerikan terdengar di kejauhan. Mengaum. Binatang buas yang ada di darat akhirnya menyerang. Ini adalah pertarungan sesungguhnya, ada beberapa kali lebih banyak binatang buas di darat daripada binatang buas yang terbang di udara. Gemuruh. Binatang buas yang menyerbu itu seperti guntur yang menggelegar. Puluhan ribu binatang buas mengamuk ke depan, liar dan buas. Pemandangan ini menakutkan sekaligus spektakuler, seluruh bumi bergetar. Binatang buas yang berada di depan adalah sekelompok serigala rusak. Serigala yang rusak adalah binatang buas tingkat 2, dan kekuatannya setara dengan seniman bela diri tahap altering muscle. Mereka mirip dengan anjing gila yang berlari ke depan, lidah mereka terjulur, taring putih terbuka, mata hijau dipenuhi dengan niat membunuh yang gila dan haus darah. Ini adalah binatang buas yang ingin merobek tubuh musuh mereka. Serigala rusak adalah binatang buas yang hanya ada di hutan belantara selatan. Setelah Lin Ming meninggalkan tanah suci bertuah, dia melihat bahwa dua serigala rusak hampir merenggut nyawa bersaudara. Mereka memakan mayat makhluk mati sepanjang tahun, dan cakar mereka direndam dalam racun mayat. Setelah tertangkap oleh salah satunya, sangat mudah untuk mati karena racun berikut. Racun ini memiliki penawarnya. Namun di tengah pertarungan hidup dan mati, siapa yang punya waktu untuk menggunakan penawarnya? Ini benar-benar merepotkan. Lindungi prajurit di depan, lindungi prajurit tombak panjang. Dengan perintah ini, para prajurit yang mengenakan baju besi berat 100 jin mengambil perisai menara raksasa, mengangkatnya tinggi-tinggi dan membentuk penghalang. Prajurit tombak panjang masuk ke dalam celah prajurit perisai, menusukkan tombak mereka melalui celah perisai menara. Tiba-tiba, seluruh formasi prajurit menjadi garis pertahanan dengan hutan tombak. Momentum serangan ini tidak lebih lemah dari puluhan ribu binatang buas. Inilah kekuatan tentara. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, tidak mungkin bagi satu orang untuk memblokir seluruh gelombang binatang buas mencapai Green Mulberry City. Namun, jika 10.000 tentara menciptakan tembok besar yang terbuat dari daging dan baja, hal itu mungkin terjadi. Aduh. Saat serigala rusak berlari setengah jalan, mereka mulai berteriak satu persatu, tersandung ke tanah. Mereka dikuburkan oleh binatang buas di belakang mereka yang berlari dengan kecepatan penuh. Saat serigala rusak jatuh ke tanah, mudah baginya untuk menyebabkan serigala rusak lainnya juga tersandung. Akibatnya, sejumlah besar serigala korup terinjak-injak sampai mati dalam penyerbuan yang mengamuk. Karena keterbatasan waktu, pasukan garnisun kota Green Mulberry tidak mampu menyiapkan terlalu banyak perangkap hewan.
Setelah beberapa ribu serigala korup tewas, sisanya akhirnya mencapai garis depan tentara. Lepaskan formasi kayu tajam. Dengan teriakan dari seorang pembawa pesan, deretan batang kayu runcing ditarik dari tanah dengan sudut miring, ujungnya yang tajam mengarah ke arah serigala rusak. Engah, engah, engah. Banyak serigala korup yang tidak bisa mengelak. Mereka langsung berlari ke batang kayu yang diasah. Saat mereka berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, batang kayu runcing menembus seluruh tubuh mereka dari kepala hingga ekor, langsung membunuh mereka. Peng peng peng. Setelah batang kayu diasah adalah garis pertahanan terakhir. Sejumlah besar serigala rusak menghantam perisai berat, dan beberapa tentara yang tidak dapat menahan dampaknya terlempar ke belakang. Formasi tombak. 1000 tentara tombak panjang menusukkan tombak mereka dari celah perisai menara, menusuk perut lembut serigala rusak, darah berceceran di mana-mana, organ-organ meledak. Meskipun para prajurit secara individu lebih lemah daripada serigala korup sejauh ini, dengan koordinasi formasi pertempuran dan peralatan, mereka dapat menampilkan kekuatan total yang jauh lebih hebat daripada kekuatan individu mereka. Lin Ming mengayunkan tombaknya dan bergegas keluar dari kamp tentara. Mengikuti di belakangnya adalah para penguasa klan garam. Tuan-tuan lain dari keluarga terkemuka tidak mundur. Bahkan kepala keluarga besar seperti Lin Wanshan dan Zhuang Fan memimpin. Di saat hidup atau mati ini, tidak ada yang berani menahan apapun. Si Lin Kei bergegas ke depan, pedangnya yang panjangnya 5 kaki dipotong dengan cara yang epik. Dengan setiap tebasan pedang, darah dalam jumlah besar akan menyembur ke udara. Si Lin Kei paling cocok untuk melakukan pembunuhan besar-besaran seperti ini, karena pedangnya dimaksudkan untuk menyerbu ke depan, memotong segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ditambah dengan budidaya kondensasi denyut nadinya yang terlambat, dia mampu membantai serigala rusak tahap otot pengubah seperti mereka adalah ayam. Seniman bela diri lainnya, termasuk Lin Wanshan, Zhuang Fan, Lu Yin, dan yang lainnya, sedikit lebih lemah, dan pedang mereka tidak pandai bertarung melawan kelompok besar. Namun kecepatan membunuh mereka masih tidak lambat. Dengan setiap tebasan pedang mereka, serigala rusak akan mati. Si Lin Kei dipenuhi dengan haus darah yang membuat ketagihan. Hanya dalam waktu selusin napas, dia telah membunuh selusin serigala rusak. Dia membunuh rata-rata 1 serigala rusak per waktu. Seorang pria dan pedangnya, tak terhentikan. Kecepatan membunuh seperti itu bisa disebut mengerikan. Tapi ketika si Lin Kei secara tidak sengaja melirik Lin Ming, pada saat itu, dia tiba-tiba menghirup udara dingin. Lin Ming melambaikan tangannya, dan tombak di genggamannya melesat seperti anak panah. 7 atau 8 serigala rusak tertusuk tombaknya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.